plus netizen plus 62. Apapun itu, kita tidak bisa lagi mengatakan Kejaksaan Agung itu tidak bekerja. Hal yang terbesar korupsi di Indonesia sudah mereka angkat ke permukaan di akhir masa jabatan pimpinan mereka. Jadi kita apresiasi itu. Lalu kita perhatikan bahwa terkait dengan Harvey Muiz yang sudah diperpanjang, itu menandakan persoalan ini sudah mendekati finishing, sudah mendekati untuk sampainya pada persidangan. Kami yakin tuntutan ini sudah mendekati sempurna. Jadi 40 hari pertama itu sudah sempurna, mendekati berakhirnya penyempurnaan berkas itu biasanya kan bermeter-meter tuh tingginya itu. Nah, yang kedua soal malah kita lihat ada gelagat-gelagat buruk bahwa para tersangka ini rame-rame ada gerakan membantah atau mengingkari apa-apa yang sudah disajikan, seperti yang dikatakan oleh pengacaranya Sandra Dewi, jet itu bukan punya Muiz dan atau bukan punya Sandra Dewi. Kita bingung yang benar pengacaranya ini atau pernyataan Sandra Dewi beberapa tahun lalu. Kan dia sebut nih pemberian dari suami tercinta apa segala macam gitu ya. Nah, itu narasinya itu semua kan sudah ada disimpan oleh publik tentang bagaimana jet itu diasumsikan sebagai hadiah. Ini yang kami selalu sebut bahwa Rupert Murdoch, Elon Musk aja tidak pernah memberikan harta atau benda semahal itu kepada keluarganya. Jadi ini gerakan rame-rame membantah. Belum lagi pernyataan dari pihak yang mengatakan dirinya pengacara dari Herina Lim ya, yang menyebut bahwa tidak terkait dengan kasus ini, bahwa dia murni bisnis. Mohon para pengacara jangan terjebak membuat asumsi yang takutnya itu menjadi materi pelaporan oleh publik. Takutnya nanti itu bisa jadi bahan untuk melaporkan ke aparat penegak hukum. Dan yang kedua, enggak juga pernyataan pengacara itu hendak mengatakan konyolnya penyidik Kejaksaan Agung gitu. Jangan sampai sedemikian. Itu mungkin. Ya. Nah, berarti bisa dibilang dari pihak pengacara mereka mau ibaratnya jaga-jaga biar jet pribadi itu tidak diambil oleh negara, bisa bilang tidak jadi TPPU, bisa jadi gitu, seperti Bang. itu, tetapi kami pikir caranya dangkal, mudah terukur itu. Kalau dengan teknik-teknik seperti itu, kalau mau bikin alibi yang agak rasional sedikit lah gitu, yang canggih sedikit, jangan terlampau dangkal untuk dibantah. Publik aja bisa membantah, apalagi dalam sistem penegakan hukum penindakan korupsi di Kejaksaan Agung. Kami abai terhadap hal itu. Apalagi kan ada statement juga bilang katanya mereka ada kejadian pranikah yang pisah harta, itu Ya. memang itu dangkal. Kalau itu terlampau dangkal juga, karena waktu nikahnya mereka pesta perkawinan di Walt Disney itu nggak ditampilkan juga tuh pernyataan pisah harta kan. Tapi ketika sudah bermasalah, kenapa itu tampil? Dangkal. Menurut kami malah naif alasan itu. Artinya ada permainan ya Bang. Mungkin kalau dipancing buat cek notarisannya itu bisa juga nggak sih? Bisa jadi. Jadi kalau disebut akta notarial yang sah, tentu teregistrasi nomornya di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau tidak teregistrasi berarti tidak sah, itu akta di bawah tangan. Itu namanya akta sesuka-suka. Tapi mungkin nggak sih Bang kayak di backdate gitu? Backdate kalau untuk di notarial kami nggak yakin itu. Nggak ada kantor notaris yang mau. Kami tidak yakin. Kami lebih yakin bahwa ini hanya menjadi dalih semata. Begitu dia. Dan kemarin juga kuasa hukumnya Harvey Muiz juga mengatakan agak keberatan dengan para netizen yang akhirnya ikut-ikutan membuli anaknya yang nggak tahu permasalahan. Menurut Abang sendiri, Jadi begini, untuk saudara pengacara Harvey Muiz, kami publik selama ini sudah disajikan oleh hal-hal yang nothing, hal-hal yang manipulatif. Kan klien saudara menyajikan bahwa dirinya sesempurna-sempurnanya manusia. Faktanya kan sumbernya uang hitam. Walau belum sidang, ini adalah azas atau praduga yang sangat kuat bahwa mereka adalah orang yang terlibat gitu. Jadi nggak usah ngebungkus bahwa klienmu tuh sesuci-suci orang di hadapanmu, enggak. Biar hukum yang membuktikan apa yang dituduhkan pada mereka. Jangan juga sekarang merasa bahwa
anaknya terdiskreditkan atau tidak baik kondisinya. Kemarin-kemarin kemana lu waktu dipuji-puji? Jangan dong waktu enak menerima pujian kemudian kritik nggak mau terima gitu. Kita prihatin dengan pernyataan-pernyataan yang sedangkal-dangkalnya pernyataan itu. Bang, terkait yang ada backingan B itu gimana nih Bang? Nah jadi gini dia untuk kawan-kawan, ini B yang kami sebut adalah orang yang berpangkat bintang 4 terkait pada upaya mengkonsolidasi terjadinya dugaan tindak pidana korupsi pada Iup Pertambangan Timah PT Timah Persero Tbk. Orang ini mantan petinggi di lingkungan institusi tertentu yang memang terkonsolidasi dengan orang-orang yang tersangka saat ini, yang malah orang yang hampir lepas dari tersangka. Nah, jadi orang ini sebenarnya baiknya diperiksa dan segera dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Agung. Jangan takut rakyat di belakangmu karena kalian sudah melakukan yang baik. Orang ini masa lalu, pemimpin institusi masa lalu. Jangan takut terhadap orang ini, begitu. Bang, bisa dibilang B ini orang terdekat dari HM sendiri ya, misalnya. Kalau B ini terkonsolidasi kuat terhadap HM. Dan orang ini terkait juga dengan beberapa tokoh-tokoh yang mendadak kaya dalam kurun 25 tahun terakhir pasca reformasi. Jadi orang ini patut juga untuk dijadikan musuh bersama oleh masyarakat, oleh publik, oleh netizen plus 62, oleh aparat hukum. Orang ini nggak baik-baik banget. Orang ini patut dicurigai tidak lazim mendapatkan kekayaannya, begitu. Bang, netizen juga geram nih Bang, abang selalu spill satu huruf saja. Kenapa sih nggak sekalian aja katanya? Mohon maaf netizen plus 62, jangan gua, coba lo yang bikin spill untuk lengkap hurufnya, jangan gua deh gitu. Karena kita udah ukur bagaimana orang jahat itu ngintip-ngintip kita. Jadi kita lebih baik menahan diri, tidak menyebut lengkap, ketimbang nanti belum apa-apa kita udah di-cut balik untuk di-sue atau dilapor balik ke polisi gitu loh. Terima kasih netizen. Menurut abang hukuman bagi koruptor di Indonesia masuk ringan nggak sih? Karena kan kakak dimiskan kok, tapi setelah itu dibebaskan dan mereka Mohon maaf kalau bahasa kami, hukuman di Indonesia untuk koruptor itu sangat Pancasilais. Sangat Pancasilais. Bukan seperti di Vietnam 200 triliun langsung hukuman mati gitu. Jadi Indonesia ini berbahagialah kali ya koruptor karena ditoleransi hukumannya Pancasilais sekali dalam tanda kutip loh. Kok apa ya, teramat mudah, teramat ringan, teramat pendek gitu. Ya. dengan mengembalikan katanya kerugian negara itu. Kalau bicara kerugian negara, sesungguhnya kerugian negara itu ada dua, Pak. Yang real ini mudah dihitung, tapi dampak ini adalah fenomena awal yang diterapkan oleh Kejaksaan Agung untuk mengukur kerugian perekonomian atau dampak terhadap lingkungan atau hal-hal yang memang tidak terukur pada saat ini. Bisa nanti ini menjadi hal yang berbahaya kalau tidak diukur ketika beberapa puluh tahun ke depan. Jadi bersifat akumulatif. Kami bangga dengan Kejaksaan Agung, dia jauh di atas kemampuan KPK. Bisa menghitung kerugian yang menjadi dampak dari korupsi, begitu. Bang, untuk statement abang yang soal artis inisial di Jagung kemarin itu kan sempat viral ya Bang. Nah. Bahkan kita temui artis inisial P tersebut, dia membantah bahwa dirinya dia terlibat di pencucian uang yang 4T itu Bang. Kamera seperti apa Bang? Kalau kita perhatikan, ya sah-sah saja membantah kan, nggak ada masalah. Sama dengan jaksa atau KPK mengatakan mereka diduga korupsi, ya nggak ada juga masalah kan. Biar nanti peradilan kita yang membuktikan. Tapi catat, kita bersama-sama harus mengingat netizen plus 62 saat kasus Rafael Aluntri Sambodo, orang paling kaya termasuk kategori 10 besar kaya ada juga kan dalam kasus itu. Gitu. Jadi jangan pernah kita takut dinambobokan atau ditakut-takuti bahwa membongkar korupsi itu akan berdampak. Kita harus cerdik. Kalaupun pakai inisial mirip yang dilakukan oleh kami Indonesian Audit Watch, cukup satu huruf. Publik udah tahu. Tapi artis inisial P kali ini
itu jadi budaya kan, budaya bagi orang itu. Kami yakin bahwa banyaknya pesohor atau selebriti yang mudah menjatuhkan diri ke tumpukan uang hitam itu membuat publik menjadi, kalau menurut saya, makin alergi terhadap selebriti. Maaf, menurut saya cepet-cepet deh selebriti Indonesia yang positif, yang baik melakukan gerakan memisahkan diri dari selebriti kotor di Indonesia. Begitu. Tapi bantahan dia kan, dia mengaku bahwa dia tuh cuma menerima job bekerja dan dia tidak tahu sumber uang tersebut dari mana. Mudah memahami uang hitam ketika dilakukan pembayaran dengan cara cash, itu salah satu ciri-ciri. Jika pembayarannya dilakukan dengan transaksi non cash, itu kecenderungan benar. Apalagi ditambahi dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang pajak, itu sudah pasti benar. Lepas bahwa itu mungkin uang hitam 20 tahun yang lalu, karena memang uang hitam itu nongol pada saat kondisi-kondisi negara tidak baik. Gitu. Bang, tambahan dong bang, yang diduga salah satu capres terlibat korupsi itu. Oh iya, itu dalam kaitan bukan satu capres, dua capres, yang itu terkait pada dugaan penerima uang komisi senilai 4,4 triliun periodisasi 2018-2022 pada perusahaan PT Asuransi Bangun Askrida, yang di dalamnya ada saham pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Banten, pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ada 2 provinsi di situ yang kepalanya, pimpinannya adalah 2 capres kemarin. Anies Rashid Baswedan capres, Ganjar Pranowo capres. Tolong KPK, kemarin kan sudah manggil tuh penyelidikan, teruskan dong, masa kalah lu sama Kejaksaan Agung. Ayo KPK, maju, bangun. Walau pimpinan lu itu, ketua lu itu blangsatan, sudah berantakan, bangun. Tapi para pendukungnya menganggap malah justru kubu nomor itu yang tengah gitu bang. Jadi gini, nggak apa-apa, rasa tidak puas dari kontestasi itu biasa. Tapi ingat, ada proses hukum yang sudah menyidiknya. Kami menemukan datanya tidak ada itu di luar gubernur, karena pemilik saham PT Bangun Askrida itu adalah pemerintah provinsi, Bank Pembangunan Daerah Provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan beberapa Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Kota. Di luar itu nggak ada pemilik sahamnya. Jadi cenderung yang menerima komisi adalah 5 kriteria pemilik saham tadi. Total Itu bisa dia. 2018-2022 itu ada 4,4 triliun dikeluarkan dengan cara cash. Itu tercatat di perusahaan itu dan diperiksa di otoritas jasa keuangan. Udah ada fakta, nggak usah ngeles. Cukup ya.